Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bolam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas.